Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Aiman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Aiman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Apakah teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya, kerjaan, studinya juga, dan semoga meskipun masih dalam kondisi pandemi ini, teman-teman tetap lancar semuanya, rezeki ya, dan lain-lain. Nah, pada episode kali ini teman-teman, gua masih pengen bercerita tentang Olimpiade sih sebenarnya, karena kemarin ya beberapa episode kan banyak gua membahas tentang Olimpiade. Nah, kebetulan pada episode kali ini gua kedatangan seorang teman. Dia singkatnya sih dia kayak lahir di Indonesia terus pindah ke Aussie terus nyasar ke Jepang. Jadi di sini ada Julie. Halo Julie. Halo. Nah, Julie ini kemarin ikut volunteer juga di Olimpiade. Jadi mungkin nanti kita akan cerita sedikit nih tentang Olimpiade. Nah, sebelum itu sebenarnya aku sendiri bingung kan. Kemarin kita ngobrol gitu. Julie ini lahir di Indonesia, terus pindah ke Aussie dan tiba-tiba nyasar ke Jepang gitu. Nah, itu bisa ceritain sedikit nggak sih kecilnya gimana, lahirnya di mana, terus kapan pindah ke Aussie, terus tiba-tiba nyasar ke Jepang gitu. Iya bisa. Jadi namaku Julie. Aku lahirnya Jakarta. Tapi pas umur 14 aku pindah ke Melbourne, Australia. Jadi memang dari umur belasan udah nggak di Indonesia sih ya, nggak pernah tinggal di Indonesia lagi. Jadi mungkin bahasa pertamanya mungkin sebenarnya udah bahasa Inggris kali ya. Cuman karena masih banyak teman Indonesia di Melbourne, jadi kita masih sering ngobrol pakai bahasa Indonesia gitu. Nah, berarti kuliahnya juga di sana ya? Sampai kuliah di sana, terus pindah ke Aussie, terus tiba-tiba kenapa bisa nyampe nyasar ke Jepang? Pertama kali datang ke Jepang tuh kapan sih? Jadi iya kuliahnya aku tuh di Melbourne, ambil jurusan multimedia. Terus udah gitu kerjanya juga di Melbourne kan selama itu. Terus kenapa bisa nyasar ke Jepang? Kenapa bisa nyasar ke Jepang? Pertama kali ke Jepang tuh pas lagi honeymoon sebenarnya. Jadi memang dari dulunya kita demen kota besar gitu kan. Jadi pas mau honeymoon kita pikir yuk antara New York atau Tokyo gitu kan. Karena Tokyo lebih dekat. Ya masih Asia. Iya kan, masih Asia. Jadi ya masih dekat lah ya sama Australia lah ya. Terus kita pikir ya udah kita ke Tokyo dulu. Ntar kapan-kapan ke New York gitu pas bisa holiday lagi gitu kan. Terus ya udah ke Tokyo pas honeymoon jatuh cinta sama Tokyo. Jadi tahun berikutnya tuh kita balik lagi ke Jepang. Oh sebenarnya udah sempet ke waktu honeymoon ke Jepang terus balik lagi ke Aussie. Terus udah gitu tahun balik berikutnya. Lagi ke sini. Iya, tahun berikutnya balik lagi ke Jepang. Tahun berikutnya balik lagi ke Jepang. Jadi tuh bener-bener setiap kali ada liburan kita ke Jepang. Udah sering banget rupanya. Iya. Jadi bener-bener mikirnya ini kok jadi ke Jepang terus nggak jadi sampai sekarang kita nggak pernah ke New York juga padahal rencananya pertama kan mau ke New York kan. Iya, jadi akhirnya sampai sekarang kita pikir daripada pulang pergi terus gimana kalau kita coba tinggal di sini gitu kan. Suamiku juga waktu itu lagi pikir mau ganti karir gitu. Jadi kita apply working holiday visa karena kita udah warga negara Australia. Jadi bisa working holiday visa gitu kan. Diperbolehkan di Jepang tuh biasanya selama setahun dan boleh kerja di bidang apa aja. Jadi nggak kayak visa kerja lainnya di sini ya. Terus ya udah kita pindah ke Jepang. Terus suamiku apply jadi guru bahasa Inggris di sini dan akunya ikutan. Dan sampai sekarang udah berapa tahun ya? Udah 3 tahun dari awal tahun 2018. 2016 dulu ya. Jadi 2016 tuh pas working holiday. Terus kita setahun di sini, balik lagi ke Melbourne dulu, hampir setahun juga. Terus tahun 2018 baru balik ke sini lagi gitu. Nah, Jepang sendiri kenapa sih misalkan kenapa
pengen ke Jepang gitu. Hmm. Apakah suka dengan budayanya atau apa gitu? Kan biasanya kalau orang Indonesia datang ke Jepang tuh suka anime gitu. Iya. Jadi aku juga mirip sih, nggak beda. Soalnya waktu kecil kan sering nonton Doraemon, Sailor Moon gitu kan. Jadi emang dari dulu udah demen budaya Jepang kali ya. Apalagi yang kayak pop culture-nya begitu. Terus menurutku tuh Jepang tuh kayaknya convenient banget pas kita kesini. Impress banget gitu aku sama convenience store-nya atau bahkan toiletnya gitu loh. Iya. Semuanya kayaknya Semuanya bilang kayak convenience gitu. banget gitu kan. Jadi pas kita pindah ke sini, sebelum pindah ke sini itu pas kita lagi liburan kayaknya asik banget gitu di sini gitu. Jadi pengen coba hidup di sini. Terus begitu aku juga nemen yang lucu-lucu kan. Jadi di sini banyak banget. Ya banyak barang-barang kecil yang lucu atau Iya, apa makanya. gitu ya. Dan sejauh ini kan udah berapa? Udah tahun ke-2, Tahun 3? ketiga ya, tahun Ketiga. Gimana rasanya? Rasanya udah lumayan, bisa dibilang udah lumayan oke sih. Waktu tahun pertama di sini tuh sebenarnya lumayan mungkin ngerasa kesepian kali ya. Waktu di Indonesia atau di Melbourne kan selalu banyak temen gitu kan. Pas pindah ke sini tiba-tiba nggak ada sama sekali, nol gitu kan. Terus bahasanya kan juga beda, Bahasa jadi Jepang. susah. Iya. Jadi pas pertama pindah ke sini tahun pertama tuh aku ngerasa wah, ini sih gimana cara cari teman, gimana cara bisa bergaul lagi gitu kan. Terus untungnya ada Instagram. Dari Instagram cuman iseng-iseng upload foto karena demen Jepang gitu kan. Jadi upload foto-foto gitu, taunya ternyata banyak orang expat lain lah ya. Jadi banyak orang bule atau Indonesia lainnya yang juga tinggal di sini dan juga mungkin kurang bisa bahasa Jepang. Jadi akhirnya kita bisa berteman gitu. Jadi ngumpul ya semuanya. Iya. Kan tadi bilang belum bisa banget lah tentang bahasa Jepang kayak gitu. Ada kesusahan gak sih? Kan kita tahu sebenarnya di Jepang itu ya gimana ya? Kalau kita ngomong bahasa Inggris di Indonesia tuh at least masih bisa ngerti lah dikit-dikit orang Indonesia. Nah, orang Jepang sendiri mungkin dia ngerti tapi cara penyampaiannya juga bingung gitu. Nah gitu ada kendala gak sih biasanya kalau tinggal di Jepang gitu? Kendalanya banyak. Jadi menurutku mungkin gimana ya, susah dipelajari kan soalnya bahasanya. Mungkin A, I, U, E, O-nya mirip sama bahasa Indo. Jadi cara kita ngomongnya mungkin gampang, tapi kita nggak ngerti gitu kan yang kita omongin itu apa gitu. Dan juga kanji tulisannya susah gitu kan. Iya. Jadi menurut aku sih mungkin kalau kebanyakan orang Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris yang seperti yang kamu bilang. Pertama-tama kesini tuh rasanya wah ini benar-benar susah banget, gimana kita bisa hidup di sini lebih lama dari setahun gitu. Kalau misalkan terima surat aja stres. Iya, terus terima kalau ada phone call gitu kan, terima telepon. Aduh, nggak ada yang mau angkat gitu loh. Aku kasih suamiku kasih aku. Soalnya udah stres banget, ini gimana gitu. Jadi ya rada susah sih memang. Pertama kali dapat telepon tuh pernah apa? Ingat gak? Aku nggak ingat sih pertama-tama kali. Cuman belakangan ini kan kita sering Uber Eats kan. Nah pas Uber Eats itu tuh kadang kalau rumahnya kita tuh susah dicari kayaknya. Nyasar. Jadi mereka sering nyasar. Setiap kali mereka telepon, udah kita yang satu bilang udah kamu aja yang ngangkat gitu kan. Iya, terus pas ngangkat ya susah juga sih karena kita tuh bener ngomongnya cuman bisa basic banget gitu kan. Jadi sebisa-bisanya lah ya. Mereka juga pasti langsung tahu ini pasti bukan orang sini gitu. Tapi ya berusaha lah. Suamiku masih mendingan sih, mungkin karena dia kerja di sini. Kalau suaminya kan kerja di Jepang kan ya. Nah Julie sendiri statusnya berarti cuma ngikut atau gimana? Iya, jadi aku tuh visanya dependent. Jadi nebeng suami lah ya intinya. Selama dia ada visa kerja, aku juga bisa perpanjang visaku gitu loh. Jadi selama ini aku masih kerjanya tuh kerja part time di Melbourne, gerejaku di Melbourne gitu. Aku kerja communications. Jadi pas kita bilang mau pindah ke Jepang, aku juga bingung, wah ntar aku nggak ada kerjaan gitu. Taunya gerejaku bilang, boleh kamu bisa tetap aja remote gitu ya? Remote work di sini. Jadi untung lah ya, aku bisa tetap kerja sampai sekarang. Untung masih ada penghasilan juga. Iya kan? benar. Lumayan. Banget. Karena nggak murah tinggal di Jepang. Makanya. Gitu. Nah, Baito sendiri atau apa ya, kerja sambilan lah di Jepang sendiri pernah nggak sih? Iya sih, untungnya visaku ini bisa dapat work permit.
Jadi mungkin seperti student visa begitu ya, kita diperbolehkan kerja selama 28 jam dalam seminggu. Lumayan lah, itu kan beberapa hari ya. Tahun pertama di sini sih aku cuman kerja remotely aja karena kan belum kenal siapa-siapa. Tapi pas tahun kedua ada temanku orang Filipina yang punya small business jualan stationery gitu. Jadi dia udah mulai expand bisnisnya dia dan dia butuh bantuan buat packing atau segala macam gitu kan. Jadi pas dia tanya aku mau nggak Baito, aku bilang oh mau dong, pasti ini seru banget gitu. Sekalian aku juga jadi bisa keluar rumah, bisa ngobrol sama teman-teman dan sekalian bisa bantuin dia dalam bisnisnya dia. Jadi menurutku sih itu untung banget sih. Tapi nggak bahasa Jepang ya, enggak ya? Nggak bahasa Jepang, maaf. Ini kayak tinggal di Jepang tapi nggak bahasa Jepang sama sekali gitu. Iya. Kira-kira kalau melihat diri sendiri bahasa Jepangnya sejauh mana sih? Pernah kepikiran nggak? Aku selalu bilangnya sih bahasa Jepangku tuh konbini level. Jadi level convenience store. Aku bisa ke convenience store atau ke supermarket atau order makanan. Itu oke gitu. Kalau nama-nama makanan mungkin lebih mengerti karena aku demen makan. Tapi selain itu mungkin rada susah ya untuk kalau bergaul sama orang Jepang, masih rada-rada basic. Jadi aku mungkin bisa ngerti mereka lumayan. Kalau misalkan aku tahu konteksnya, aku bisa ngerti dikit sih. Tapi aku nggak bisa balas. Oke. Nah, nanti kan kita bakal ngebahas tentang gimana volunteernya di Olimpiade. Nah, di Olimpiade sendiri kan emang banyak lah orang asing yang memang mendaftar jadi volunteer di Tokyo Olympic kemarin itu. Nah, Julie sendiri waktu mendaftar itu ada apa sih motivasinya, atau pengen nyobain doang, atau mumpung 4 tahun sekali kan emang Olimpik dan kebetulan di Tokyo, terus ada motivasi lain atau khusus nggak? Ya, aku tuh emang gimana ya ngomongnya? Aku tuh emang dari dulu demen volunteer. Jadi waktu di Melbourne juga sering volunteer misalnya di gereja atau buat kayak organisasi sosial begitu. Dan juga sempat volunteer di Australian Open. Jadi itu kayak tenis event gitu kan. Jadi pas tahu Olimpiade bakal di Tokyo, aku tuh emang berharap ya pasti bisa volunteer juga gitu kan. Kapan lagi bisa pas-pasan di negara yang menyelenggarakan Olimpiade gitu kan, jarang-jarang. Jadi aku langsung excited banget pas tahu kalau mereka tuh butuh 80,000 volunteer gitu. Dan itu berarti udah daftar dari 2019 ya berarti ya? Daftarnya sebenarnya dari 2018. 2018. Iya, jadi lama banget. Karena kan rencananya kan 2020 kan. Jadi mereka dari pertengahan 2018 udah mulai buka pendaftaran. Jadi biar sebenarnya trainingnya tuh nanti di 2019 dan 2020. Tapi pas 2020 ya nggak jadi gitu kan. Dari 2019 itu training dulu sampai di hari-harinya di 2020. Dan ya kita tahu lah itu semua akhirnya ditunda terus. Ya nggak tahu lah pertimbangannya gimana. Mungkin si komitenya sendiri tetap memaksakan akan diadakan di 2021 ini kayak gitu kan. Nah, dari tahun lalu sebenarnya kita juga tahu juga gitu loh, kayak di Jepang tuh dibilang turun juga enggak, naik iya gitu. Meskipun kalau dibilang fairnya sih emang mortality rate-nya tuh rendah sih memang di Jepang kalau dibandingin Indonesia mungkin kan. Nah, kamu sendiri waktu akhirnya nih 2021 udah pasti diadakan, kan sebenarnya yang kita tahu itu banyak volunteer yang akhirnya mundur gitu loh, karena takut ya, kita kan nggak tahu atlet dari mana, terus COVID-nya juga nggak berhenti kan, banyak yang mundur. Nah, Julie sendiri ada ketakutan nggak sih waktu akhirnya misalkan gue mundur aja nih, kayaknya nggak meyakinkan atau gimana gitu? Iya sih, sebenarnya kepikiran juga pas mungkin bulan April atau Mei gitu ya. Jadi udah deket sih sebenarnya kan. Karena mungkin karena alasan pribadi juga, tapi juga karena pandemi. Pas itu kan vaksinnya tuh belum boleh buat anak muda. Jadi cuman yang untuk umur 65 ke atas ya. Jadi aku pikir serem juga gitu loh. Cuman untungnya pas bulan Juni
panitia Olimpiade tuh kirim email ke kita. Di emailnya tuh bilang ternyata kita bisa divaksinasi sebelum Olimpiade gitu. Jadi pas mereka kirim ke kita, aku langsung oke deh, kalau emang udah bisa setidaknya 1 dosis pun nggak apa-apa gitu kan. Jadi setelah itu aku lebih yakin, oke deh boleh kalau gitu aku tetap volunteer, karena aku pengen merasakan gimana bisa volunteer untuk Olimpiade kapan lagi gitu kan. Kapan lagi? Kebetulan juga di sini kan. Iya makanya. Nah, volunteernya sendiri tugasnya jadi apa? Nama officialnya tuh Photo Team Member, bagian dari Press Operations. Jadi seperti yang pentingnya apa ya? Mungkin tugasku tuh untuk memastikan kalau fotografer di tenis bisa melaksanakan tugas mereka dengan baik lah. Misalkan mereka ada pertanyaan atau apa gitu kan. Tapi sebenarnya yang paling penting itu tuh pastiin kalau fotografer tuh nggak bergerak atau pindah lokasi pas tengah-tengah game. Soalnya tenis itu tuh kayak pertandingan yang lumayan diem, nggak kayak pertandingan bola gitu. Kalau sepak bola kan ramai banget penontonnya, iya kan. Jadi kalau fotografernya gerak-gerak dikit atau mau pindah atau apa mungkin masih nggak apa-apa gitu. Sedangkan kalau misalkan tenis tuh diem banget pas lagi pertandingan. Jadi kalau ada yang misalnya jalan atau pindah lokasi, itu mengganggu atlet-atletnya sendiri gitu. Jadi mereka nggak konsen. Bisa malah kita dimarahin sama wasitnya gitu loh. Wasitnya bisa ngomelin kita kalau kitanya bergerak banyak. Jadi karena itu kita tuh tugasnya harus bilang ke fotografer, tolong jangan pindah dulu, kamu harus pindahnya tuh pas atletnya udah duduk gitu. Atau pas lagi istirahatnya gitu. Pas lagi istirahat. Nah, di sela-sela jadi teknisnya gimana sih volunteernya? Apakah seminggu itu sekali 2 kali atau gimana? Olimpiade itu kan cuman dalam 2 minggu sebenarnya kan. Dan tenis itu cuman minggu pertama aja sebenarnya. Udah selesai pas hari minggu pertama, hari minggu pertamanya gitu. Jadi waktu kita volunteer itu sebenarnya nggak harus berapa kali gitu ya. Mereka bilang ya kalau bisa 10 kali setidaknya gitu. Cuman akhirnya kalau nggak salah aku cuma 8 kali. Dan 2 kalinya itu tuh sebenarnya pas sebelum pertandingan. Jadi minggu sebelumnya. Bahkan sebelum Olimpiade opening ceremony-nya dimulai gitu. Jadi kita tuh lebih buat training. Mungkin ini seharusnya lebih, mungkin karena corona juga ya. Jadi kita trainingnya tuh bener-bener deket banget sama hari H-nya gitu. Iya. Jadi ya lumayan stres juga karena kita pikir, kita nggak tahu gitu sebenarnya foto team member tuh apa. Banyak yang nanya, kamu bakal ambil foto gitu, kamu bakal jadi fotografer? Aku bilang kayaknya nggak mungkin kita jadi sport fotografer kan harus punya lensa yang benar-benar heboh banget gitu kan. Iya, jadi akhirnya pas training 2-3 hari sebelum mulai pertandingan baru kita tahu gitu loh, oh kita ternyata begini gitu. Nah, ngomongin trainingnya tuh kan panitia udah pasti semua orang Jepang. Nah, itu gimana tuh? Stres. Soalnya tuh tadinya kayaknya sebenarnya harusnya lebih banyak orang dari luar yang volunteer. Iya, lebih banyak orang dari segala macam negara harusnya gitu kan. Mereka udah apply untuk jadi volunteer. Tapi karena nggak boleh ada yang masuk, akhirnya cuman rata-rata orang Jepang atau yang tinggal di sini. Maksudnya orang luar yang memang dari luar volunteer iya, gitu. Jadi banyak loh sebenarnya yang dari luar juga. Memang banyak kan jelas dari Jepang lah ya. Cuman ada juga yang dari luar gitu kan. Jadi karena semuanya nggak boleh masuk, intinya rata-rata orang Jepang atau orang yang udah tinggal di sini lumayan lama gitu kan. Meskipun orang luar. Iya. Jadi aku rada stres juga sih karena pas hari pertama datang aku sadar trainingnya tuh dalam bahasa Jepang semuanya. Dokumennya pun dalam bahasa Jepang. Jadi ya rada nervous juga gitu, kayaknya ini gimana nih, ntar mereka jelasin aku suruh ngapain tapi aku nggak ngerti. Ntar hari H-nya aku mau kasih tau fotografernya apa gitu kan. Jadi lumayan stres. Cuman untungnya mungkin karena semuanya memang apply untuk jadi volunteer, jadi mereka juga tahu mereka harus saling membantu ya. Orang-orang Jepang juga memang biasanya baik-baik dan mau membantu. Jadi rata-rata ada, setiap kali aku training atau pas lagi aku butuh bantuan untuk translate gitu, pasti ada gitu loh yang jelasin ke aku pakai bahasa Inggris. Jadi untungnya nggak apa-apa sih. Memang lebih baik kalau bisa bahasa Jepang kayaknya. Nah, di sela-sela itu ada nggak sih hal-hal yang paling berkesan atau
hal yang paling menyenangkan lah Hmm. selama menjadi volunteer di Olimpiade Tokyo? Iya ya. Paling berkesan mungkin karena aku orangnya tuh demen kumpul-kumpul memori gitu ya. Jadi menurutku tuh menjadi satu bagian dari Tokyo 2020 aja itu udah berkesan banget gitu, spesial banget. Tapi selain itu juga yang paling menyenangkan mungkin pas bisa nonton atlet-atlet tenis dari jarak dekat. Soalnya kita tuh benar-benar posisi kita tuh deket banget sama field of play-nya lah ya. Jadi aku tuh demen banget soalnya nonton sports. Biarpun aku nggak pernah olahraga, tapi aku demen nonton gitu kan, mau sepak bola lah, mau tenis gitu, atau badminton, semuanya demen. Jadi untuk melihat atlet di depan mata tuh kayaknya wah ini keren banget gitu loh. Dan mereka tuh mainnya wah jago banget, kayak lebih baik dari nonton daripada TV gitu. Apalagi kita tahu juga nggak ada penonton kan sama sekali. Jadi merasa mungkin spesial gitu ya, kita benar-benar bisa berada di sana gitu, biarpun orang lain nggak bisa. Terus ya dapat juga banyak kan gratisan. Nah itu juga spesial, berkesan kan, karena dapat seragamnya, dapat sepatu, semuanya merek Asics gitu lagi kan. Iya. Itu asik, asik banget. Waktu volunteer itu ngelihat siapa aja? Kalau Waktu atletnya Novak Djokovic gitu. kita lihat Djokovic, Zverev. Sempet lihat Andy Murray, cuman dia nggak sempet main. Akhirnya dia cedera sebelum main. Andy Murray masih main ya? Dia waktu itu udah berhenti main, terus dia mulai lagi karena dia pikir udah bisa. Tapi memang kayaknya udah susah sih ya, umurnya udah lumayan tua dan memang sering cedera gitu. Iya, selain itu karena aku orang Australia juga, jadi seneng juga sih lihat kayak ada Ash Barty itu. Untuk perempuan itu nomor 1 di dunia, orang Australia kan. Cuman sayangnya hari pertama dia langsung keluar, jadi mainnya nggak bagus gitu. Kalah iya, ya? Kalah langsung. Jadi cuman seneng sih bisa lihat dia pas latihan, pas segala macem gitu. Berarti sebenarnya enak juga ya, karena di situ nggak ada penonton, cuma ada fotografer sama panitia, bisa fokus sekali gitu kan. Iya makanya, dan bagusnya juga kerjaan kita juga jadi lebih gampang sih, karena biasanya kan fotografer kita harus bilang kamu nggak boleh di sini, nggak boleh di sana. Tapi karena nggak ada penonton, kita nggak perlu bilang begitu, karena mereka mau dimanapun juga sebenarnya boleh, asal jangan di tempat-tempat tertentu gitu. Karena nggak ada penonton kan, jadi mereka boleh duduk di tempat penonton, mau foto dari situ juga boleh. Bebas banget lah pokoknya. Iya. Nah, menurut Julie nih, di tengah pandemi yang seperti ini gitu, terus kita tahulah menyelenggarakan festival sebesar Olimpiade itu di tengah pandemi kayak gini tuh istilahnya agak memaksakan lah, pastilah, karena ya nggak ada yang bisa ngontrol gitu loh, orang yang datang atau atlet yang nonton dan lain-lain. Menurut Julie sendiri, Olimpiade Tokyo tahun ini itu pelaksanaannya tuh kayak gimana? Bagus atau gimana? Ini pertanyaan yang susah dijawab sih memang ya, karena menurutku Jepang udah melakukan yang terbaik mungkin given the circumstances ya. Namanya juga di tengah-tengah pandemi, dan kita tahu kalau melakukan event sebesar ini tuh butuh banyak pihak, banyak uang, banyak waktu, segala macam gitu kan. Aku tahu kalau banyak orang yang sempat bilang kenapa nggak di cancel atau di postpone gitu. Ya menurutku juga siapa yang nggak mau ya kalau Tokyo boleh postpone atau cancel, dan nyelenggarainnya tuh pas lagi udah safe, udah nggak ada kasus, boleh banyak penonton, duit masuk banyak, siapa yang nggak mau gitu kan. Jadi jelas ini bukan pilihan mereka sendiri juga gitu kan, untuk menyelenggarakan ini pas begini gitu loh. Jadi menurutku sih Tokyo udah melaksanakan sebaik-baiknya ya, yang bisa mereka lakukan gitu loh. Dan mungkin ada baiknya juga kali ya Olimpiade tetap digelar di tengah-tengah pandemi gitu. Karena nggak tahu sih ya distraction itu bagus atau enggak, tapi menjadi distraction yang menurutku sih lumayan bagus daripada berita-berita sedih yang kita dengar setiap hari gitu. Jadi ada berita lain lah selain iya, jadi misalkan COVID tuh. Iya, misalkan kayak waktu Indonesia yang pas ganda putri Indonesia menang badminton gitu kan. Rasanya tuh kita sebagai satu negara tuh bisa bersatu merayakan sesuatu yang spesial gitu, daripada cuman bersatunya mikirin aduh COVID lagi gitu kan. Jadi semoga itu bisa jadi distraction yang
baik gitu loh, ya sementara gitu kan, biar kita semua juga bisa relax dikit, karena menurutku kadang kalau baca berita terus bisa stres gitu kan. Iya, dan dengerin sesuatu yang positif lah, at least Iya, lah. iya. Jadi Berita menurutku nggak sih, cuma berita ya iya gitulah kan, ya maksudnya. sedih-sedih aja gitu. Iya, jadi berterima kasih juga sih bisa diselenggarain biarpun begini. Tapi nggak tahu sih sebenarnya. Ini paling opini gue pribadi doang gitu loh. Orang Jepang tuh ya kan ya memang disiplin. Pertama itu disiplin banget. Terus dia sangat apa ya? Sangat terorganisir gitu loh. Rapi banget kalau dia bekerja gitu. Kalau ditanya gitu misalkan Olimpiade di tengah pandemi kayak gini, terus ditanya negara yang paling cocok untuk menyelenggarakan itu, gue sendiri pribadi itu milih Jepang gitu loh. Benar. Karena mungkin Julie sendiri mengalami gitu loh kalau waktu training, ya nggak sih, waktu training volunteer kayak orang Jepang itu sangat menekankan ini nggak boleh, ini nggak boleh gitu. Pernah ngalami kayak gitu juga nggak? Iya sih, menurutku orang Jepang itu kan budayanya lumayan tertib lah ya, semuanya lumayan tertib dan disiplin. Iya, jadi memang aku setuju sih. Menurutku kalau dari semua negara yang bisa menyelenggarakan dengan baik pas lagi pandemi, mungkin Jepang yang bisa gitu. Kalau satu-satunya yang bisa ya Jepang bisa gitu. Karena bayangkan aja misalkan kayak fotografer atau orang-orang media yang lainnya gitu kan, yang pas datang dari luar negeri gitu, banyak yang nggak biasa pakai masker gitu misalkan. Jadi mereka sedikit-sedikit buka gitu. Kalau udah duduk, oke mereka buka dikit dulu atau gimana gitu kan. Dan selalu harus diingetin kalau misalkan mereka nggak pakai gitu kan. Menurutku sih kalau orang Jepang tuh bilang nggak usah dibilangin juga, mereka udah pakai terus gitu seharian, biarpun nggak enak. Namanya kan panas banget kan, berarti lembab banget, nggak enak banget betulan. Itu indoor apa outdoor ya? Outdoor. Semuanya outdoor. Ada satu main courtnya itu tuh bisa ditutup kalau lagi hujan. Tapi minggu pertama itu kan pasti hari-hari pertama itu tuh pasti semua courts dipakai. Jadi banyak ya. Nah, ada itu semuanya outdoor. Jadi benar-benar panas banget. Atlet-atletnya juga jago banget sih. Aku bilang gak tahu gimana cara mereka bisa main di pas tengah-tengah summernya di sini gitu ya. Panas banget ya Jepang. Panas banget beneran. Akunya aja panas gitu. Jadi setiap kali aku mau komplain, aku mikir jangan komplain deh, nih atlet lebih kasihan kayaknya. Iya loh, mereka harus bergerak dalam hitnya Jepang gitu kan. Dan pasti volunteer orang Jepang pun nggak ada yang kita mungkin kadang-kadang sering colongan lah. Buka dikit, mau napas gitu kan. Kalau orang Jepang kayaknya nggak ada sih. Iya, mereka udah biasa beneran Jadi bagus juga sih ya. Banget. Melihat begitu juga kita jadi berusaha untuk sebaik mungkin kita juga karena melakukan yang kita sama. Berada di lingkungannya mereka, kita sendiri yang jadi keikut gitu loh. Iya, jadi menurutku bagusnya sih begitu. Jadi moga-moga orang-orang dari luar negeri yang datang juga bisa sama gitu loh. Mereka lihat mereka semua juga begitu, ya udah kita juga begitu. Iya. Menarik. Tadinya aku sendiri sama Yemi juga tadinya pengen nyobain sebenarnya. Mau nyobain volunteer, tapi karena udah keterima kerja terus masih bisa nggak ya gitu ya. Akhirnya kita nggak jadi ikut gitu. Padahal cuma weekend doang, biasanya volunteer. Tergantung. Tapi sebenarnya kamu bisa milih pas kamu dikasih shiftnya, kamu bisa bilang aku nggak bisa hari-hari ini. Jadi ada teman-temanku waktu volunteer itu tuh mereka kerja kan full time. Jadi mereka cuma ambil weekend. Misalkan hari Jumat sama hari Senin gitu. Jadi bisa kerja 4 hari. Terus minggu depannya lagi Sabtu Minggu. Jadi 6 hari gitu kan totalnya. Lumayan sih, bisa juga. Dan banyak dapat gratisan itu kan. Iya, dapat banyak gratisan. Kita nggak bakal bisa beli di mana-mana ya. Iya, makanya. Jadi itu spesial banget sih menurut aku. Kayak gratisannya bukan segalanya. Tapi beneran dapat gratisan itu kayaknya merasa wah, ini spesial banget gitu. Dan kita juga dapat setiap hari kita kerja kita dapat 1.000 yen untuk transportasi. Iya. Diganti juga ya. Diganti juga, jadi lumayan sih. Dan menurut gue gratisannya itu kalau kita lihat kan tadi Julie sempat pakai lah maksudnya baju volunteernya. Kalau dilihat-lihat sih sebenarnya
pertama desainnya juga bagus gitu loh, terus bukan yang cuma kaos biasa. Mm-mm. Kan nggak tahu ya, mungkin di Indonesia doang gitu loh. Kalau kaos volunteer ya udah kaos seadanya kayak gitu. Kalau ini tuh enggak, dapat sepatunya bagus, celananya juga bagus kan. Celananya bagus, terus dapat topi dan lengkap. Gimmick-gimmicknya juga banyak, lucu-lucu dan semuanya. Aku juga sempet takut kan, aku pikir ntar kalau bajunya dicuci terus ntar ntar warnanya pudar atau apa, atau kalau sablonannya jelek. Tapi ternyata nggak ada sablonan itu semuanya kayaknya. Iya. Jadi semuanya bagus sih. Jealous juga gitu kan. Wah, rupanya seru gitu loh, dapat gini banyak dan asik gitu kan. Pasti sepatunya mahal itu, at least 1 jutaan gitu loh. Dan nggak dibalikin kan, itu memang beneran dikasih ke kita kan. Dihitung-hitung sih sebenarnya apa ya, untung juga ya sebenarnya jadi volunteer. Worth it ya. Dengar-dengar dari teman juga, kerjaannya pun nggak yang kayak panitia gitu loh. Mungkin apa ya, kita sebenarnya pernah juga gitu volunteer di Jepang maksudnya. Nah, orang Jepang itu men-treat kita volunteer itu bukan seperti teman kerja gitu loh. Jadi mereka serba nggak enakan gitu loh. Kayak yaudah ini aja deh. Mungkin mereka tahu kan karena kita nggak dibayar gitu loh. Tapi yang didapat dari volunteer, mulai dari kostum dan lain-lainnya itu kan nggak murah gitu loh. Itu kayak jadi untung banget gitu loh sebenarnya. Iya benar sih, kayaknya mereka appreciate banget gitu. Setiap kali kita kerja, mereka selalu bilang kalau kamu capek, kamu harus istirahat. Kalau kamu perlu apa, langsung bilang aja gitu. Jangan pikirin, oke, aku harus gaman des, gitu kan. jangan maksain gitu. Iya. Gitu ya, terus pas kalau udah selesai shiftnya gitu, sebenarnya kan kita nggak, peraturannya tuh sebenarnya kalau bisa nggak boleh nonton gitu, karena kan tambah rame gitu kan. Tapi mereka bilang oke, kalau kamu mau boleh, tapi social distance, dan kamu sebentar-sebentar aja, jangan terlalu lama. Kamu boleh kalau kamu lihat. Iya, karena mereka juga tahu kita udah sampai di sini, udah kerja, tahu kan. Jauh-jauh mungkin kan ada yang jauh juga. Gitu. Jadi mereka bilang ya udah kalau gitu boleh, tapi harus hati-hati gitu, karena makan pun dapat ya. Makan dapat, kita setiap hari dapat bento, dapat 4 pilihan gitu biasanya sih. Jadi mungkin aku nggak tahu ada vegetarian atau enggak, tapi kayaknya ada deh. Terus ada kayak pilihan roti atau pilihan nasi. Jadi mungkin buat orang luar negeri roti lebih cocok gitu kali ya mungkin. Terus dapat es krim juga. Setiap hari dapat es krim. Menyenangkan juga ya sebenarnya. Iya, asik juga, dan pengalamannya aja sih menurutku kayaknya asik banget sih. Ketemu orang banyak juga kan. Iya, ketemu orang banyak. Nah, itu udahlah kita ngomongin masalah Olimpiade. Sekarang pengen tanya nih tentang sesuatu ke depannya. Wah, oke. Julie sendiri udah hampir 3 tahun di sini. Udah sedikit kayaknya udah terlihat kerasan gitu loh di Jepang. Udah betah juga kayaknya. Apakah nanti ke depannya akan tinggal di sini terus atau gimana, atau udah ada rencana, atau mau cari kerja akhirnya di Jepang atau gimana? Ada rencana nggak? Iya sih, jadi ini teman-temanku di Melbourne juga sering nanya gitu kan, kamu kapan pulang atau kamu gimana gitu. Jawaban aku selalu tuh, aku nggak tahu. Karena kita tuh mungkin gimana ya, take it 1 year at a time. Mungkin bagi banyak orang gitu kesannya, ini kok mereka berdua kagak mikirin masa depan. Tapi bagi kita mungkin mikirnya gini loh. Jadi setiap tahun, akhir tahun biasanya kita duduk terus kita omongin. Nah, tahun depan mau gimana? Suamiku tuh kan kerja di junior high school, jadi selesainya tuh bulan Maret biasa. Jadi kita mikirin kalau selesainya bulan Maret, kita mau lanjut atau enggak 1 tahun lagi. Nah, kalau misalnya kita bilang mau lanjut, ya udah kita bilang oke. Dipastiin kita 1 tahun lagi gitu. Jadi sementara ini sih kita beneran take it 1 year at a time. Dan juga mungkin karena lagi pandemi ya, rada juga susah. Rada susah mau kemana-mana. Untuk balik ke Australia itu susah banget. Pesawatnya dikit, jadi karena dikit mahal. Terus udah gitu sampai sana harus karantina, bayar sendiri karantinanya, $3,000. Iya, aku nggak sanggup itu. Jadi mendingan di sini aja, enak kok di Jepang. Iya begitu sih. Nah, kerjaan suami sendiri tuh
ada kontraknya sih atau enggak sih, atau misalkan kontraknya 1 tahun, nanti ketika udah 1 tahun baru bisa mau lanjut atau enggak gitu, atau kayak gitu atau gimana? Iya, kontraknya per tahun, Mhm. tapi biasanya jadi akhir tahun mereka udah mulai nanya gitu, kamu rencananya tahun depan gimana? Makanya kita harus ngomongin kan, kalau misalkan kita bilang oke, kita rencananya mau tetap di Jepang, dan suamiku juga bisa bilang gitu, aku kalau bisa aku mau tetap di sekolah yang sama misalkan gitu. Nanti mereka berusaha untuk memberikan apa yang dia minta gitu kan. Urusan visa dan lain-lainnya. Urusan visa yang lain-lainnya juga. Okay. Untungnya kali ini tuh kita dapat visa 3 tahun. Tahun lalu ya kalau nggak salah kita dapat visa 3 tahun. Jadi masih bisa sampai, matematikaku jelek. Jadi pokoknya 3 tahun dari tahun lalu. Dari tahun lalu. Iya. Jadi kalau mau lanjut ya tinggal udah lanjut gitu. Jadi nggak usah ngurus apa-apa lagi. Iya, soalnya visa itu yang paling ribet sebenarnya kan. Iya, memang. Apalagi Jepang dokumen sih lebih tepatnya, susah banget. Setiap kali diminta dokumen yang sama lagi. Iya. Aku kadang mikir ini kan udah ada kalian. Untungnya nggak dalam bahasa Jepang. Untungnya, iya, aduh. Tapi sebenarnya sampai di sananya, mungkin kalian di Tokyo itu di Shinagawa ya biasa? Iya. Nah, kita kalau di Saitama itu mungkin kurang banyak orang dari luar kali ya, atau gimana? Tapi ramai juga sih. Cuman mungkin rata-rata bisa ngomong bahasa Jepang kali ya, aku nggak ngerti. Tapi semuanya di sana ngomong bahasa Jepang. Nggak ada yang bisa translate bahasa Inggris biasanya. Jadi kita ya berusaha aja. Yang penting kan dokumen lengkap gitu doang sih paling. Iya. Paling ditanyain, oh ini nggak ada gitu. Iya, kalau gitu lengkap aja. ya lolos-lolos aja. Iya. Nah, untuk menutup nih, pengen tahu sebenarnya, bisa sebutkan nggak kayak 3 hal yang disuka dari Jepang dan 3 hal yang nggak disuka. Wah, oke. Di Jepang atau dari Jepang. Yang pertama tadi kita udah ngomongin ya, aku mulai dari yang nggak suka dulu. Bahasa Jepang. Tapi ya gimana ya, namanya di Jepang ya jelas bahasa Jepang kan. Cuman mungkin karena aku belajar bahasanya pelan, jadi aku merasa, dan juga mungkin karena aku bekerjanya remote, jadi benar-benar merasa kalau aku tuh nggak improve, dan karena nggak improve susah gitu loh tinggal di sini kan. Nggak ada teman Jepang juga sih. Nggak ada teman Jepang, karena itu kayak catch 22. Mau punya teman Jepang harus bisa bahasa Jepang. Mau belajar Jepang harus punya teman Jepang. Jadi susah juga ya. Jadi menurut aku mungkin itu yang nggak suka kali ya, karena aku kadang merasa kangen ya, coba tinggal di tempat yang aku ngerti gitu loh. Pas aku naik pesawat gitu, terus orang-orang pada ngomong bahasa Inggris, aku akhirnya ngerti dulu gitu kan. Jadi kangen banget gitu kalau sama bisa di negara yang setidaknya bisa bahasa Indonesia atau Inggris gitu kan. Iya. Kalau yang aku suka, satu itu Jepang itu aman. Kayaknya di mana lagi bisa lihat orang taruh HP, taruh laptop ya, gitu kan di atas meja kafe. Terus merekanya pergi order atau ke toilet gitu kan. Aku selalu bilang perbedaannya tuh kayak gini. Kalau di Jepang, kamu taruh di atas meja nggak ada yang curi. Kalau di Australia udah hilang. Kalau di Indonesia belum taruh pun dompetnya udah dicuri. Udah diambil duluan. Udah diambil duluan gitu. Udah ditargetin duluan. Iya, makanya. Jadi menurutku mungkin perbedaannya tuh lumayan gitu loh. Jadi kita juga merasa hidup di sini lebih aman ya, lebih enak gitu. Kayaknya mau jalan-jalan kemana, mau taruh barang, malah aku takutnya tuh kalau kita balik ke Indonesia atau ke Australia, jangan-jangan kita ke bawah loh. Ntar kitanya juga naruh barang sembarangan. Wah, itu parah. Waktu awal-awal itu pernah sempat merasa was-was nggak sih sebenarnya? Was-was banget. Setiap kali aku naruh barang, terus udah gitu, padahal barangnya tuh aku nggak bakal naruh HP gitu kan. Aku paling naruh barang shopping misalkan gitu kan, taruh satu, terus aku jalan menuju misalkan McDonald gitu kan untuk order. Aku lihat-lihat terus gitu loh, ini bener nggak ada yang curi, Tapi lama-lama jadi kebiasaan kan. Ya lama-lama ya udah taruh aja gitu. Iya, jadi pas balik Australia aku juga loh, ini aku harus hati-hati loh, nggak kayak di sini gitu kan. Iya. Dulu aku pertama-tama juga kayak gitu. Misalnya ke Starbucks gitu, aduh mau kencing gitu. Ini nggak apa-apa nih. Kalau dilihat dari orang Jepang sih banyak yang melakukan kayak gitu, dia santai aja kencing, bahkan ada yang ngantri gitu. Iya. Nggak diliatin juga sama dia, ya barangnya nggak ada yang ngambil, tapi kan besar di Indonesia gitu. Iya. Nggak usah ditinggal. Dibawa pun aja masih bisa hilang gitu loh.
kita bawa pun disuruh taruh di depan misalkan atau gimana kalau penting gitu kan. Iya. Jadi beda banget sih itu budayanya kayaknya. Awal-awal pasti emang was-was itu. Pada ya mungkin lama-lama udahlah paling nggak ada yang ambil. Iya, Ya, beneran nggak ada yang ambil sih. Beneran gak ada yang ambil ya, makanya untung sementara ini iya bener-bener aman sih. Jadi kebawa beneran lama-lama ini. Terus apa lagi ya? Oh ya contohnya ya misalkan aku ngerasa tuh kalau hal yang aku suka sama nggak suka di Jepang tuh kadang berhubungan. Jadi misalnya waktu aku mulai pertama-tama tinggal di sini, berasa terlalu banyak peraturan di Jepang. Iya. Aku merasa wah di dalam kereta nggak ada yang berisik gitu kan. Aku kan orangnya berisik. Ini kok diem banget gitu. Peraturannya tuh sebenarnya bukan peraturan yang benar-benar ditulis gitu. Tapi peraturan yang semua orang ikutin. Jadi aku pertama-tama pikir kenapa harus begini? Kenapa aku nggak boleh ngomong? Kan ini haknya aku untuk ngomong gitu kan. Tapi lama-lama jadi terbiasa. Dan kalau udah terbiasa tuh jadi malah kalau ada orang yang ribut dalam kereta gitu aku lihat gitu loh, ini kok ribut ya. Ini kok aneh gitu. Berbeda dengan biasa gitu kan. Jadi menurutku mungkin karena peraturan-peraturan yang nggak tertulis ini, Jepang tuh jadi negara yang benar-benar tertib gitu loh. Dan kita juga terima benefitnya tinggal di sini. Terus satu lagi misalnya tuh ini sama juga ya, suka nggak suka sama gitu. Aku kan demen banget sama yang lucu-lucu, yang boneka kawaii lah, gachapon, stationery begitu semuanya demen kan. Dan tinggal di Jepang tuh benar-benar semuanya kayak benar-benar surga kawaii ya. Iya, semuanya kamu belok kiri belok kanan semuanya kawaii. Pengen dibeli, pengen dipegang. Maskotnya semua juga lucu gitu kan. Apa juga lucu gitu. Jadi tinggal di sini tuh benar-benar enaknya begitu karena gampang banget dan nggak semuanya mahal. Banyak kayak 100 yen shop gitu kan, bisa beli yang lucu-lucu murah lagi gitu. Tapi rumah di Jepang itu kan nggak gede. Iya, jadi kontras gitu ya. Iya, rumah Jepang tuh nggak gede dan duit juga nggak banyak. Kamu demen yang lucu-lucu semua tuh jadi bener-bener udah barang numpuk di rumah. Terus udah gitu ya intinya duit keluar untuk yang nggak penting-penting gitu. Itu mungkin kontrasnya. Dan buat informasi juga, barang yang nggak bisa dibuang di sembarang buang itu buangnya bayar. Iya bener, jadi nggak mau beli barang gede-gede gitu, misalkan kita tergoda untuk membeli barang sesuatu yang besar gitu. Terus nggak bisa dibuang dengan sembarangan. Kita beli bayar, buang pun bayar. Iya. Makanya susah banget kan hidup di sini tuh kadang loh. Jadi kita bahkan rumahku itu tuh lumayan minimalis, bukan minimalis sih tapi furniture-nya minimalis karena kita bener nggak mau beli terlalu banyak, apalagi tahun pertama di sini kita nggak tahu berapa lama kita mau tinggal di sini gitu kan. Jadi kita pikir daripada beli segala macam terus ntar kalau mau dibuang harus bayar. Iya, jadi akhirnya kita sampai sekarang kita masih tidur di futon. Itu tuh udah 3 tahun tidur di futon, selama ini seumur hidup kayaknya nggak pernah deh kayak gitu. Tapi lantainya tatami atau lantainya biasa. Ini cuma karena kita pikir iya lumayan dingin kalau pas lagi musim dingin ya. Cuman udah terbiasa juga sih sekarang. Soalnya kalau lantainya futon itu jauh lebih hangat. Jadi lantainya futon tatami itu jauh lebih hangat. Biasanya orang Jepang itu kalau tidur di futon biasanya lantainya yang tatami gitu. Pantesan kita dingin. Tapi susah juga soalnya kita pikir sekarang udah 3 tahun mau beli atau enggak. Sayang ya. Bukan sayang ya. Sebenarnya ini mungkin pengetahuan juga gitu. Pengetahuan umum di Jepang itu yang seperti kita bilang tadi, kalau mau buang itu bayar. Nah, yang buang barang besar-besar itu kita, buat kalian yang belum tahu, kita harus reservasi dulu. Itu pun enggak bilang reservasi besok diambil, enggak. Dan bahasa Jepang ya. Semuanya bahasa Jepang. Dan itu bisa sebulan, tergantung penuh atau enggak. Jadi emang repot gitu. Jadi kalau kita beneran pengen harus pergi meninggalkan Jepang itu beneran harus prepare 2-3 bulan advance gitu dari hari kita. Dan itu repot banget, makanya bener banget sih kalau memang enggak sekiranya enggak bakal tinggal lama di Jepang sih, itu udah paling bener sih sebenarnya. Iya, kayaknya. Jadi hidupnya minimalis. Cuman semakin lama di sini, gachaponku semakin banyak, stationeryku semakin banyak.
Jadi susah juga sih. Itu Cuman nggak ya bisa begitu. nggak bisa apa ya? Itu nggak bisa disalahkan sih. Itu nasib kita di Jepang yang demen beginian. Masalahnya di setiap sudut kota di Jepang tuh selalu Iya. ada gachapon pertama. Bener banget, iya. Dan mereka tuh setiap bulan atau setiap apa gitu keluar yang baru gitu loh. Jadi susah banget kalau misalkan bulan ini kamu nggak demen yang baru-baru, bulan depan ada lagi gitu kan. Jadi kayaknya susah gitu kalau kamu mau stop completely gitu loh. Iya, iya. Pokoknya ya kayaknya mungkin tinggal di negara Jepang itu banyak suka dukanya lah ya. Iya, iya. Tinggal di negara manapun juga pasti banyak suka Sebenarnya kayak dukanya, gitu, iya ya. sih. Jadi bukan cuma Jepang aja. Jadi menurutku sih lebih banyak positifnya, lebih banyak sukanya. Makanya sampai sekarang mungkin kita masih di sini kali ya. Iya, betah ya. Betah, enak sih. Sampai diusir mungkin kali ya. Iya kali ya. Makanya jadi selama masih ada visa, oke lah. Kita tetap di sini aja. Ya. Oke, teman-teman, segitu aja kayaknya obrolan kita bareng Julie di sini. Pokoknya terima kasih Julie udah sempetin datang jauh-jauh. Makasih. Masih panas juga ini. Jauh-jauh panas-panas datang ke sini. Terus berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang volunteer dan lain-lain. Mungkin suatu saat kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang lain bisa gitu. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin Night in Tokyo. Seperti biasa buat teman-teman yang pengen tahu segala sesuatu informasi tentang yang berkaitan dengan Night in Tokyo, bisa langsung follow Instagram Night in Tokyo di @night.in.tokyo. Di sana ya semua hal yang berhubungan dengan podcast ini gue biasanya informasikan di situ. Terus teman-teman juga bisa kunjungi langsung website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto jalan-jalan juga di sana, dan teman-teman juga bisa dengerin langsung podcast Night in Tokyo di website www.nightintokyo.com, dan semuanya gratis teman-teman. Oke, sekian dulu buat episode kali ini. Terima kasih teman-teman udah mendengarkan. Terima kasih juga Julie udah datang. Selamat malam teman-teman, selamat beristirahat dan selamat menjalani aktivitasnya kembali besok di hari Senin. Oke, sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo. Bye bye.